Kali ini aku membahas soal-soal dasar-dasar pengauditan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asumsi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asumsi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Lalu, apa sih hubungan auditing dengan akuntansi? Akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan melaporkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklasifikasian ke masing-masing akun, pengiktisaran serta pembuatan laporan keuangan. Proses akuntansi termasuk proses pengembangan sistem informasi. Auditing dilakukan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisa bukti-bukti yang dihasilkan dari proses akuntansi. Profesi auditor harus memahami proses akuntansi dan proses menganalisa bukti-bukti transaksi. Mengapa entitas perlu diaudit? Karena entitas perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai kewajaran penyajian terhadap laporan keuangan, berbagai pihak akan informasi keuangan, dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktik akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Soal nomor 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Auditor independen adalah praktisi perorangan atau anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa profesional audit kepada klien. Berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya, auditor independen dapat melakukan ketiga jenis audit. Di antaranya, yang pertama, audit atas laporan keuangan, yang kedua, audit internal, yang ketiga, auditor pemerintah. Jasa-jasa auditor. Yang pertama, jasa asuransi. Jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas dari informasi untuk pembuatan keputusan. Jasa asuransi yang diberikan auditor adalah jasa atestasi, yaitu jasa profesional yang diberikan auditor untuk memberikan keyakinan atas suatu asumsi dibandingkan dengan standar. Yang kedua, audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, atestasi terhadap pengendalian internal. Yang keempat, review laporan keuangan. Yang kelima, jasa lainnya. Yang keenam, jasa asuransi lainnya. Yang ketujuh, jasa non-asuransi. Soal nomor 3. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Dalam laporan auditor independen, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian, jenis opini auditor terdiri dari: yang pertama, unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, adverse opinion atau tidak wajar. Yang keempat, disclaimer atau tidak memberikan opini. Pada saat kondisi yang bagaimana auditor memberikan opini ini, biasanya unqualified opinion apabila seluruh penerapan prinsip akuntansi berterima umum sudah sesuai dengan kriteria, sudah sesuai dengan harapan auditor, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Qualified opinion ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak sepakat antara auditor dengan klien, sehingga auditor mengkualifikasikan ini. Kemudian, adverse opinion banyak siarannya termasuk grup pembatasan antara ruang lingkup audit, dan banyak yang tidak wajar, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang paling buruk adalah opini disclaimer atau tidak memberikan opini. Soal nomor 4. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Standar Audit 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah: yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Maka, untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor adalah auditor harus memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit.
Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Auditor harus memenuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal nomor 5. Dalam standar audit 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Oleh karena itu, skeptisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit, karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang benar. Soal nomor 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut standar audit 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut standar audit 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. Yang ketiga, menyediakan hal-hal ini di bagian auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk tujuan audit. Yang ketiga, akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Soal nomor 7 yaitu jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi mencakup independensi dalam pemikiran, artinya independensi yang ada dalam diri auditor. Kemudian ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ini adalah pertimbangan pihak lain. Pihak ketiga di luar auditor dan klien, apakah auditor itu memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Auditor harus memiliki independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan, tidak boleh ada yang diabaikan. Soal nomor 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit adalah yang pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan dalam penugasan audit dengan baik sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan atau tim audit dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Bagian-bagian dari tahapan perencanaan audit adalah menerima klien dan melakukan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analitis pendahuluan, menentukan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko yang melekat, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan mengembangkan keseluruhan rencana audit dan program audit. Soal nomor 9 yaitu jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan standar audit 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan itu seolah-olah menyatakan sesuatu dari manajemen, baik pernyataan yang memang tersirat maupun memang yang tersurat. Asersi manajemen sesuai dengan standar audit 315 itu dibagi atas 3 kelompok, yaitu asersi atas golongan transaksi, yaitu asersi tentang bisa atas siklusnya. Yang kedua, asersi atas saldo akun, asersi tentang akun-akun yang ada di laporan keuangan, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, asersi tentang pelaporan
laporan keuangan dan pengungkapannya di catatan atas laporan keuangan. Soal nomor 10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi untuk para auditor sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dalam audit. Prosedur audit pada saat di lapangan biasanya meliputi kegiatan inspeksi, pengamatan, konfirmasi, dan penerimaan keterangan dan lainnya. Keandalan bukti audit meningkat bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya, dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Soal nomor 11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit yaitu terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Soal nomor 12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Biasanya kalau auditor memilih strategi, mengutamakan pengujian substantif atas rincian saldo. Artinya, auditor menilai risiko deteksi pada level yang rendah atau malahan sangat rendah. Artinya dengan memilih strategi sebenarnya auditor sangat mengandalkan keefektifan pengendalian internal klien. Terkait dengan itu, maka auditor nanti memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan klien melalui pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Dengan strategi ini, risiko deteksi akan dinilai rendah atau sangat rendah. Itu artinya auditor sangat mengandalkan keefektifan pengendalian internal klien, sehingga keyakinan memadai atas laporan keuangan diperoleh melalui pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Kalau risiko pengendalian dinilai pada level yang rendah, artinya auditor tidak bisa mengandalkan pengendalian internal klien. Dengan demikian, risiko deteksi akan dinilai pada level yang sedang atau tinggi. Apabila begini, auditor akan memilih strategi lebih banyak melakukan pengujian pengendalian. Kemudian, kalau auditor memilih strategi mengutamakan pengujian substantif melalui prosedur analitis, artinya risiko deteksi rendah atau sangat rendah, kemudian auditor akan lebih menggunakan prosedur analitis sebagai strategi audit. Sedangkan yang kalau dia mengandalkan menekankan pada risiko bawaan dan prosedur analitis, biasanya dia menilai risiko deteksi yang sedang atau tinggi. Keyakinan memadai direncana akan diperoleh melalui bukti terkait risiko bawaan dan prosedur analitis. Pengujian substantif adalah prosedur yang didesain auditor untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran dari laporan keuangan. Soal nomor 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada 4 tahapan yang biasa dilakukan ketika melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien yang terkait. Apabila ada sesuatu yang mungkin perlu diminta penjelasan kepada klien, maka kita perlu meminta ini atau melakukan pengujian meminta keterangan dari personil lain. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk menilai kecukupan pengendalian dalam dokumen, catatan, dan laporan. Misalnya, maka setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan. Melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Kenapa harus melakukan pengamatan? Karena ada yang tidak bisa diperoleh melalui
pemeriksaan dokumen pencatatan, dan pelaporan. Misalnya pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi itu biasanya dilakukan dengan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Misalnya ketika klien melakukan pembuatan faktur, maka seharusnya harga yang tercantum dari faktur itu dicek ke dalam database harga yang harus diberikan kepada pelanggan.